Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ica Hadikotur Rahma dalam Serba-Serbi Belajar Daring. Nah, Ica juga mau berbagi tips nih buat kalian yang sampai saat ini masih belajar secara online. Gimana sih cara menciptakan suasana belajar secara online dengan nyaman? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, buat dan patuhi rencana belajar. Nah, setiap sekolah maupun guru akan menyiapkan bahan pembelajaran. Namun, akan lebih baik jika kalian punya rencana belajar secara mandiri. Ini dapat dimulai dengan menentukan waktu khusus dalam belajar dalam sehari-hari. Kemudian, siapkan juga area belajar yang nyaman di kamar atau di ruang lainnya di rumahmu yang dapat membuatmu fokus dalam belajar. Salah satu hal yang bisa membuat kita nyaman ialah dengan memperhatikan penerangan yang cukup. Penerangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting saat kita melakukan belajar secara virtual. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk membuat catatan selama pembelajaran berlangsung. Catatan ini akan membantu mengingat pelajaran saat diutarakan oleh guru maupun dosen di layar. Guru kalian ataupun dosen pembimbing kalian nanti kemungkinan besar tidak akan menampilkan beberapa materi dalam slide, namun hanya dengan memberikan penjelasan dengan tidak tertulis. Nah, catatan ini tentunya akan sangat membantu bagi kalian apabila akan menghadapi ujian ataupun beberapa pretest. Nah, dalam menciptakan suasana belajar secara daring dengan nyaman, jangan lupa untuk tetap mengambil jeda istirahat. Belajarlah dalam beberapa bagian untuk mengurangi ketegangan. Setelah menyelesaikan suatu pelajaran, istirahatlah selama 5-10 menit untuk menghadapi pembelajaran yang selanjutnya. Selain memusatkan 100% perhatian pada pelajaran, penting juga bagi kita untuk memberikan 100% perhatian pada pikiran dan tubuh agar dapat beristirahat dan segar kembali dalam menjalankan aktivitas. Tips yang keempat ialah berbanggalah dengan prestasimu. Belajar di rumah bisa jadi sangat menantang. Nah, beri hadiah untuk dirimu sendiri atas setiap keberhasilan kecil yang kamu capai selama prosesnya. Dan usahakan juga agar tetap kreatif dalam memotivasi diri untuk belajar. Untuk mencari ide, kamu bisa bertanya pada teman tentang apa motivasi mereka sehingga semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk tetap buka saluran komunikasi. Koordinasi obrolan grup dengan teman sekelas tempat kamu bisa membahas ide, bertukar pendapat, serta menganalisis pelajaran yang rumit bersama-sama. Hal ini juga penting untuk berkomunikasi sesering mungkin dengan guru maupun dosen. Jika ada hal-hal yang tidak jelas, beritahu mereka tentang kemajuanmu dan minta bantuan mereka jika diperlukan. Selain itu, lakukan setiap proses sedikit demi sedikit. Usahakan juga agar tetap kreatif dalam memotivasi diri untuk belajar. Untuk mencari ide, kamu bisa bertanya pada teman-teman apa yang memotivasi mereka sehingga tetap semangat dalam belajar. Saran ini juga berlaku saat kamu perlu beralih dari suatu pelajaran ke pelajaran berikutnya yang sangat memiliki perbedaan. Yang ketujuh ialah tetap berpegang pada rutinitasmu. Jalani hari seolah kamu pergi ke sekolah, bangun, mandi, dan sarapan. Sehingga sesibuk apapun kita tetap berpegang pada rutinitas yang telah kita jalankan selama sehari-hari. Belajar dari rumah memiliki tantangan tersendiri, tetapi juga bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Dengan motivasi dan fokus yang tepat, siswa dapat belajar dengan kecepatannya sendiri, bertanggung jawab atas lingkungannya, serta membangun kemandirian dan kepemimpinan pribadi, keterampilan yang sangat penting di dunia nyata. Dalam melakukan pembelajaran dari rumah, kita harus mengetahui mana yang seharusnya menjadi prioritas kita untuk kita lakukan, sehingga tujuan utama dalam pembelajaran dapat terpenuhi tanpa terganggu dengan berbagai hambatan. Semoga cuplikan video ini dapat membantu Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.